Teman-teman datang, wah 41 orang, terima kasih banyak hari ini, malam ini menyempatkan waktu datang malam ini di Zoom. Saya perkenalkan, saya Sri Wahyuni, sudah diperkenalkan sama Mira juga, nama panggilan, nama panggung lah, nama panggungnya Uni, akun Instagramnya stephenbrain.makassar, karena memang domisilinya di Makassar. Sebelum saya masuk ke materi, saya pengen sedikit disclaimer. Bahwa teman-teman, saya di sini menjadi promotor baru menjalani masuk 4 tahun. Saya di sini membawakan karena saya apa namanya udah jadi ini ya gimana gitu ya, tapi saya juga masih murid, saya juga masih belajar, cuma saya sharing pengalaman yang sudah saya dapatkan selama menjadi promotor Stephen. Jadi masih murid kehidupan sama-sama ya, menjadi murid kehidupan sama masih belajar untuk mengumpulkan pasal-pasal kehidupan, pengetahuan kehidupan, sehingga semoga malam ini kita sama-sama belajar ya, sesama murid ya, sama murid kita terus belajar, dan semoga teman-teman malam ini bisa mendapatkan hikmah, hidayah atau apa gitu ya, insight apa gitu dari hari ini, dan semoga bermanfaat, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membukakan jalan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita. Baik, saya izin sharing screen ya. Oh, saya belum bisa share screen nih. Boleh dijadikan host dulu, Mbak Oke, Mira. oke, silahkan Bu Uni, sudah bisa? Sambil saya ini, ada yang dari Makassar juga nggak nih? Boleh direspon di kolom chat. Ada yang dari Makassar juga nggak? Ada Mbak Mira? Kalau dari yang hadir Belum ada sih, ya? tadi Mira lihat ada Pak Andi Makawaru ya, Bu Uni, Oh kemudian ada ya. Bu Juli juga. Wah, iya, iya. Oh, ada Bu Juli. Oke, halo Bu Juli. Assalamualaikum. Ada anaknya sensing ya. Oke, Ada baik. Bu. Buat yang dari Makassar, halo semuanya. Buat dari daerah lain, salam kenal. Salam kenal semuanya ya. Semoga perkenalan kita malam ini membawa kebaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadinya dunia tanpa sensing? Ya, eh, ada yang kebayang nggak? Ini kira-kira materinya kayak gimana? Boleh kasih komentar di kolom chat. Karena tadi suami saya, begitu saya cerita temanya ini, dia langsung, hah? Kok emang kenapa gitu? Udah negatif thinking duluan si sensing. Suami saya juga kebetulan sensing ya, jadi dia, loh kenapa emang ya? Gitu. Tenang, tenang. Memang sengaja dibikin ambigu. Oke, sebelum masuk teman-teman, saya disclaimer ya. Saya disclaimer bahwa um, apa yang MK itu adalah potensi, ya. Tujuan sesi ini, tujuan Brandy Talk atau apa Brandy Talk malam ini atau mungkin Brandy Talk sebelum-sebelumnya dan akan ke depannya, sebenarnya tujuannya itu bukan untuk melabel atau mengkotak-kotak, bukan untuk melabel seseorang, ya, tapi untuk kita, kalau kita ibaratkan kita ini adalah bibit, maka tujuannya kita pengen mengenali kita ini bibit apa, gitu ya. Um, Semua hal yang akan saya jelaskan baik tentang sensing atau sensing introvert itu bukan label mutlak ya. Jadi ini adalah potensi dasar, atau kalau dibuatkan tadi bibit tanaman. Setiap orang sudah punya bibit itu dari lahir. Cuma pertanyaannya bibit itu dirawat atau tidak. Ya, ditanam di tanah subur atau gersang, disiram atau dibiarkan kering. Nah, jadi itu yang akan menjadi pembeda nanti. Mungkin di belakang nanti ada yang akan berpikir, loh kok saya nggak kayak gitu, oh anak saya nggak kayak gitu kok, gitu, pasangan saya nggak kayak gitu ya. Itu yang membedakan adalah nanti lingkungannya ya teman-teman. Tapi pada dasarnya bibitnya yang akan saya jelaskan adalah, yang akan kita bicarakan malam ini adalah itulah bibitnya dia, gitu ya. Jika nanti
berbeda gitu ya. Mungkin lebih positif, alhamdulillah. Jika negatif ya bisa menjadi pertanyaan buat kita atau bahan introspeksi nih. Ada apa ya, kenapa ya gitu ya. Jadi jangan buru-buru bilang itu nggak kayak gitu jangan, tapi lebih ke bahwa itu sebagai bahan refleksi buat kita ada apa gitu. Karena pada dasarnya potensi ini adalah sudah terberi dari sejak kita lahir ya. Jadi itu disclaimer dari saya sebelum saya masuk ke materi ya. Baik. Di Steven itu ada dua ya. Jadi ada dua. Jadi sensing itu ada dua. Jadi mesin kecerdasannya adalah sensing. Lapisan lapisan otaknya itu adalah ada introvert dan extrovert ya. Nah, kalau sensing introvert, ini saya cuma ngambil satu ya, salah satu. Saya bikin julukannya buat sensing introvert itu the silent backbone gitu ya. Jadi the silent backbone. Ciri khasnya dia teliti, hemat, rajin, gigi, suka menyimpan struk. Ada di sini yang sensing introvertnya suka nyimpan struk atau suka nyimpan barang-barang jadul yang dulu-dulu yang walaupun sudah rusak tapi karena punya memori jadi disimpan gitu. Kekuatan supernya bisa ingat belanjaan bulan lalu dan letak charger yang hilang. Jadi dia tahu tuh biasanya bawang putih naiknya berapa ribu rupiah. Karena dia punya struknya gitu ya. Kemudian bisa jadi pasangannya atau orang di sekitarnya akan bilang ngapain sih nyimpen struk dari tahun 2018. Pengen bikin dokumentasi nasional kayaknya ya, atau mau bikin atau lagi koleksi struk gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada si sensing introvert ini, bisa jadi karena dia itu teliti, bisa jadi kita bisa lupa bayar tagihan. Lemari kita berantakan. Karena dengan adanya si sensing introvert, orangnya rajin, kalau ada berantakan dikit udah langsung dirapiin, walaupun mulutnya juga ikut merepet, gitu ya. Tapi pada dasarnya dia rajin dan suka sesuatu itu yang rapi, karena kecerdasannya indrawi. Maka dari itu si sensing introvert itu memang bagi beberapa orang yang tidak suka suara yang orang yang merepet itu cukup mengganggu, tapi kalau nggak ada orang sensing introvert bisa jadi semua jadi kacau gitu ya. Karena hidup ini butuh sesuatu yang butuh keteraturan juga ya teman-teman. Coba bayangkan kalau di dunia ini ada orang-orang sensing. Sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, kita bahas dulu sensing extrovert. Ya, tapi disimpan ya pertanyaannya ya. Sambil saya cerita nih tentang sensing extrovert. Julukan buat si sensing extrovert, si gasken ceria. Ya, satset nih kalau ada punya keluarga atau ini sensing extrovert biasanya orangnya satset gitu. Makanya dibilangin dikasih julukan gasken ceria. Ciri khasnya dia aktif, praktis, suka tampil, staminanya kuat, dan ekspresif. Kekuatan supernya dia bisa aja joget 5 jam nonstop di arisan keluarga, bisa loncat kalau anak-anak dibawa main ke playground bisa seharian nggak capek-capek gitu ya kalau dia sensing extrovert. Nyinyirannya biasanya gini nih, story-nya 40 slide ya. Kalau bikin story tuh banyak banget kayak jahitan gitu ya, kayak orang jahit. Dari beli kopi sampai nyapa tukang parkir. Tapi itu karena si sensing extrovert orang yang punya ciri khas suka tampil ya, suka pamer gitu ya. Pamer tapi in a good way ya. Story-nya 40 slide dari beli kopi sampai nyapa tukang parkir semuanya di storyin lah. Tapi kalau tidak ada sensing introvert, kumpul kayak rapat RT, diam, kaku, nggak ada yang selfie, nggak ada yang suruh foto-foto, nggak ada yang suruh pakai baju samaan ya, atur dress code ya, biar bagus dilihatnya di fotonya. Setuju nggak yang sensing introvert nih?
Betul nggak kayak gitu sensing extrovert? Boleh dong reaksinya buat sensing introvert dan sensing extrovert. Maaf ya kalau saya batuk. Nah, teman-teman, ya kan? Kalau semuanya nih di dunia kita ini tidak ada orang sensing. Ada yang mau kasih komentar? Tadi udah nih ya, kalau nggak ada orang sensing, wah benar. Foto keluarga jadi lebih rame kan? Kalau nggak ada orang sensing extrovert gitu ya. Lemari pakaian bisa bisa berantakan terus kalau nggak ada orang sensing introvert. Gitu ya. Bayangin kalau uh, tidak ada orang sensing di dunia, apa jadinya? Semua orang, karena sensing extrovert itu teliti detail, mungkin hanya ada orang-orang yang cuma mikirin ide besar, teori rumit, dan visi masa depan, tapi lupa kalau mie instan itu, mie instannya di dapur itu sudah kadaluarsa. Banyak nih visinya, idenya gitu ya, mau bikin ini, tapi lupa kalau ternyata di lacinya Indominya udah kadaluarsa. Kalian seorang sensing introvert, sensing, teliti detailnya itulah yang menjadi membawa kebaikan buat di kehidupan orang-orang yang punya ide besar tapi malah menyepelekan hal-hal yang kecil. Nggak ada tuh yang ngecek kondisi mobil sebelum mudik. Di sini ada yang punya pasangan atau yang kalau mudik tuh ribet banget gitu ya, semuanya ada, kalau nggak dibikinin checklist tuh, dibikin checklist harus ini dulu, pokoknya seteliti itu, sedetail itu. Malah kadang buat beberapa mesin kecerdasan akan mikir, aduh kok ribet banget, aduh kok cuma gini aja udahlah, belas aja langsung gitu ya kan. Nah tapi kalau nggak ada itu bisa jadi batu vivo, bisa jadi ada barang yang ketinggalan lah gitu ya, karena ketelitian seorang sensing, karena rincinya seorang sensing, akuratnya sedetail itu orang sensing, itu bisa terselamatkan nih dari semuanya ban serepnya ternyata belum ditambal gitu ya, karena sensing udah apa namanya, periksa duluan, kita jadi enak tuh mudiknya. Ada yang setuju dengan apa yang saya ucapkan? Maka dunia tanpa sensing itu kayak nonton film. Ada film tapi ada gambarnya. Nonton film tapi nggak ada gambarnya, hanya ide, hanya suara, nggak nyata gitu ya. Jadi teman-teman, satu kalimat, kalau nggak ada, kalau diumpamakan sebagai film sensing, keberadaan sensing itu seperti nonton film tapi nggak ada gambarnya. Hanya ada ide, suara, tapi nggak nyata. Iya, tepuk tangan dulu bang buat orang sensing yang si penjaga dunia nyata gitu ya. Gimana sensing? Setuju? Sang penjaga dunia nyata? Sensing sang penjaga dunia nyata? Ayo dong, suaranya sensing mana nih? Oke, nanti kita baca ya uh, ininya. Nah, sekarang uh, coba sekarang Mbak Mira boleh dikirimin linknya di grup, di chat. Sekarang kita main game ya, teman-teman. Ini sebelum main game sambil menunggu Mbak Mira nyiapin, silakan kalau ada yang mau open mic, sensing, mau validasi atau mau ini, mau kasih komentar. Mana nih para sensing nih, atau orang tua yang kayaknya benar tuh yang sampaikan Buni tuh. Suami saya SE tapi pendiam parah. Oke, kira-kira kenapa tuh Bu? Kalau dari disclaimer tadi, kenapa? Anak saya sensing extrovert, kalau sayang sensing introvert suka nyimpen. Kalau saya sensing introvert belanja kan, suka nyimpen struk belanja sampai sampai tuh ya struk eh, sampai hilang tulisannya masih ada sih, stres sih. Masih ada sih struknya gitu ya. Saya ngecek dompet suami, wah masih ada di struknya padahal udah hilang tulisan. Oke, Mbak Mira udah di ya oke. Hai teman-teman, si sensing introvert kalau suka lupa
letak barang alias lupaan. Kenapa ya? Ayo, kenapa ayo? Olahraganya gimana? Bergerak nggak tuh? Rajin bergerak nggak, Kak Cici? Tuh ya. Wah, nanti Kak Leli, nanti saya seluruhnya semua data ini pasti nggak ada sensing. Penasaran juga sama saya. Nanti menantunya jadi sensing tuh kayaknya. Nah, ya kan Mbak Cici beneran mageran, padahal udah diajak gerak. Nah, itu. Jadi saya bilang tadi disclaimer di depan bahwa pada dasarnya ini adalah bibitnya seperti itu, tapi kalau tidak sama, maka pertanyaan buat kita ada apa gitu. FI dan FE gimana? Oh ya nanti di next session ya, kalau saya lagi. Kalau temanya sama. Oke, kita mau main game. Oke ya. Uh, nanti kok kalau mau ada yang bertanya boleh di ini kita main game dulu. Nah, waktu kita cuma berapa menit ya untuk sesi ini. Nah, teman-teman cara mainnya gimana? Cara mainnya nanti teman-teman klik link yang sudah dibagikan sama Mbak Mira di kolom chat ya. Ini linknya ini yang di slide itu sudah ganti ya. Yang benar tuh yang dikirim sama Mbak Mira. Nah, teman-teman klik, kemudian nanti ada muncul kartu, ada 3x3 kata ya. Setiap orang berbeda kartunya. Ya, nanti saya akan membacakan situasinya. Silahkan nanti nebak nih, wah kira-kira julukan mana nih yang cocok buat yang digambarkan sama Buni gitu ya. Oke, nanti yang menang adalah yang paling duluan mengucapkan, yang paling duluan dapat garis lurus atau garis diagonal atau garis horizontal atau vertikal ya. Yang paling duluan dapat itu. Oke, boleh open mic nanti kalau sudah dapat boleh open mic ya. Boleh open mic langsung bingo gitu ya. Oke, saya nanti akan stop share. Mbak Mira mau share screen-nya Mbak Mira dari ngeklik link itu? Kayaknya Bu Unik aja deh. Hah? Gimana nih? Oke. Soalnya saya mau baca itunya, Oh, mau baca oke oke petunjuknya. oke. Oh, oke oke. Sebentar, Mira share ini ya, share screen dulu. Iya, coba share screen yang linknya tadi. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia nih. Oke, di kartu Mira adanya ini. Teman-teman gimana? Sudah yang lainnya udah kelihatan kartunya? Udah kelihatan belum kartunya nih? Boleh komen di kolom chat. Boleh responnya atau mau open mic, boleh silahkan kita bebas aja mau open mic biar rame, biar rame. Mana nih? Silahkan Beda-beda Bapak ya Ibu. kotaknya ya? Iya, Yes, benar. beda-beda betul. Udah ya, beda-beda ya. Bisa lihat kan beda-beda ya. Jadi nanti yang menang nanti udah ya. Ada berapa orang nih? Boleh diketik kata apa angka 1 kalau semua udah bisa kelihatan ini satu. Satu Mas Wawang dari Bali. Mbak Triani Palembang satu udah. Oke, Kak Lelina. Nanti teman-teman saya bacakan nih. Contoh ya, saya bacakan. Saya bacakan satu petunjuk contoh ya. Ini ya. Nanti Mbak Mira boleh itu, boleh coba diklik Mbak Mira, diklik di itunya di layarnya. Salah satunya di layar yang ada kotak tadi. Jadi kartu ini Mbak Mira coba klik salah satu kata.
Coba tanda X nggak? Oke, sebentar Bu Unik. Iya, Mbak Cici. Makasih sudah hadir. Yang mana ya? Ini versi Mira ya, Bu Unik Iya, ya? terserah. Pilih aja satu. Nanti kalau Hmm. teman-teman kalau kita klik itu nanti dia kalau samanya di handphone, kalau teman-teman klik dia muncul tanda X. Kalau nggak pakai stylus bisa nggak, Mir? Kalau Oh, klik kayak gitu, pakai kursor atau pakai oke, uh, sebentar ya. Coba Mira mouse. ulangi lagi. Karena nanti di sini nih kelihatan nih. Oh iya, oke. Oke, Bu Nah, Unik. ya. Nah, kalau semuanya kita kalau itu diklik, dia akan seperti itu nih. Nanti akan muncul tuh. Kalau semuanya nih saya tadi kan Wes. Nanti ternyata yang dibicarain Bu ini dompet berjalan lagi nih. Nah, baru klik tuh dompet berjalan. Nah, makin cepat dia garis diagonal atau dia garis lurus, nah itu pemenangnya gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang masih bingung caranya? Gampang banget ya Bapak Ibu caranya. Gampang sih, Tinggal, tinggal iya, kalau saya di handphone tinggal diklik aja. iya Oke, benar. oke. Mbak Mira Kliknya di boleh stop, ini ya boleh Bapak Ibu stop, ya. boleh stop share, boleh. Oke, baik. Oke, mari kita masukkan semuanya, boleh di galeri view nggak itunya, zoom-nya, biar kita bisa lihat semuanya. Biar semua terlihat. Oke, galeri view. Oke. Aduh, seandainya semuanya buka buka kamera ya, seru nih, biar kita em, bisa lihat ininya. Oke, kita mulai ya. Start game. Saya bacakan dulu ya ininya. Em, Situasinya. Oke. Situasinya apakah itu? Bentar. Kalau mau ditebak, soalnya nih saya bacain, terus mau ditebak, dibuka mic, mau nyebut boleh juga. Mau disebut Oke. boleh ya. Tunggu, saya cari dulu slide-nya ya. Nah, Gimana tadi Bu Unik? Mohon maaf sebelumnya tadi putus-putus. oh Kalau ya, dari device Mira. oke. Jadi saya kan bacakan ininya nih, situasinya Mbak Mira. Itu ya, contoh yang sekarang nih, saya bacain ya, contoh. Kita contoh dulu ya teman-teman. Liburan 3 hari, dia bikin packing, list panjangnya kayak naskah drama Korea. Lengkap sama titik-titiknya. Lengkap gitu. Lengkap dengan ekspresinya, emotikonnya. Apakah julukan apakah untuk kondisi seperti itu? Coba ditebak siapakah yang julukannya cocok sama ini. Liburannya 3 hari, dia bikin packing list, panjangnya kayak naskah drama Korea. Jadi bikin itinerary gitu, kayak itinerary lengkap Mas sama. checklist. Kenapa? Kira-kira apa nih yang ada? Jangan. Nah, Mas checklist. siapa yang jawab? Aku. Mbak Ina. Nah, nah itu contoh itu Mbak Ina nanti diklik nanti ada tanda X-nya. Gitu ya. Ngerti ya, Mbak? Oke? Oke. Oke. Nah, teman-teman sudah ngerti ya? Oke, semuanya ngerti? Pak Widi, Solver Ferry, Bu Awan, sudah? Oke? Ngerti. Oke deh. Aduh, itu sepi banget nih. Coba kita aja berdua, Mir. Oh, siap. Oke. Mari kita mulai.
Oke ya, Oke, sebentar. jangan lupa kasih reaction ya Bapak Ibu ya, karena insting perlu partisipasi juga dari Yes, Bapak Ibu. betul. Aku merasa sendiri kalau tidak ada reaksinya. Oke, kita mulai Oke. ya. Kata berikutnya. Kata berikutnya. Penasaran ya Bapak Ibu? Mana ya? Tunggu. Bingung nih, slide-nya ada berapa? Bentar. Berikutnya, anak saya nyimpen Maret dari zaman dia TK. Katanya arsip penting. Apakah julukannya cocok buat situasi tersebut? Raja Stroke. Raja Stroke, betul sekali. Lanjut ya. Siapa tadi yang jawab? Saya. Oh, Ibu Ning dari Semarang. Oke, lanjut. Berikutnya, situasi berikutnya. Gajian baru turun. PS5 udah di rumah. Tapi katanya ini investasi, Bu. Julukan apakah yang cocok? Gaskan Master. Gimana yang lain? Betul? Sepakat? Apa ya? Pokoknya si sensing extrovert nih dengan sifatnya yang deterministik ya. Kalau nggak ada dia nggak inilah. Pokoknya kadang-kadang juga belum tahu nih bakalan ada waktunya buat liburan, tapi karena lihat ada tiket diskon, udah langsung beli gitu ya. Tapi nanti belakangan waktunya gitu. Benar nih, Gaskan sensing Master. extrovert, tim Gasken. Dompet Gasken berjalan. Master. Tempatku Betul ya? nggak ada dompet berjalan. Oke, Adanya Gaskan Master. Gasken Master gitu ya. Jadi tim Gasken tahu bakal dapat cuti, ya udah daripada hilangnya promonya gitu ya. Terus Lah, aku udah bingo nih. udah bingo. Wah, Yang coba lihat tadi, Mbak Ina dapat Mbak, apa aja. yang tadi yang pertama Mbak Mas checklist, Ya, terus Raja Stroke, terus Gaskan oke. Masker. Oh, mantap. Oke, yang pertama Mbak Ina ya. Nah, saya lanjut dulu Mbak Ina ya. Biar semuanya Oke. bisa dapat. Minimal 3 orang nih yang bingo. Teman saya sensing extrovert, upload story sarapan sehat, padahal numpang di rumah saya. Julukan apakah yang cocok buat situasi ini? Ini situasi pertama ya tadi ya, teman saya sensing extrovert, upload story sarapan numpang di rumah saya. Gitu. Ada lagi nih, situasi yang sama nih. Adik saya sensing extrovert bawa tote bag acara kantor. Buat acara kantor. Nah, di acara kantor itu, tote bag itu difotonya 12 angle gitu. Terus captionnya, grateful for today's journey. Apa? Kira-kira dia julukannya cocok Influencer. buat situasi itu apa tuh? Influencer RT. Influencer RT. Gimana sensing extrovert? Nggak ada perlawanan kan? Ampun ya. Ya, jadi memang seorang sensing extrovert dengan satsetnya ya, gaskannya, pokoknya lihat sesuatu yang menarik, foto, dan memang harus kayak gitu ya. Tanpa seorang sensing extrovert yang pencitraan, tanpa dia nggak ada yang inget nanti saya buat tampil kayak di acara keluarga. Karena orang-orang sensing extrovert ini sangat cukup ini ya lihai dalam menata atau menjadi fashion stylistnya orang gitu ya. Makanya kalau nggak ada dia di foto keluarga, aduh garing gitu ya. Nah, kalau yang tadi nih foto 12 angle tote bag-nya tanpa seorang sensing extrovert,
feed keluarga. Jadi kalau sampai punya Instagram keluarga nih, feed-nya tuh bakalan boring. Acara keluarga juga akan boring. Paling isinya cuma tumpeng, cuma foto tumpeng, sama undang nikahan, gitu ya. Estetikanya 0%. Mana nih yang sensing extrovert, betul nggak nih estetik itu penting buat orang ya. Oke, bingo ada lagi? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Oke. Situasi berikutnya, bos saya sensing extrovert. Tukang parkir senyum aja langsung dikasih 2 lembar uang merah. Kira-kira julukan apa nih yang cocok buat situasi seperti ini? Saya Simple Life? apa? Simple Life bukan? Bukannya Bukan. dompet berjalan? Bukan. Yes, betul sekali. Dompet berjalan gitu ya. Nah, memang karena sifat khasnya seorang sensing extrovert cukup dermawan ya, generous kalau ininya di sertifikat. Tapi tanpa seorang dompet berjalan, tanpa dia kantor sepi, warung depan pun bisa gulung tikar, kesian ya. Jadi bersyukurlah ada seorang sensing extrovert yang dermawan ya. Jadi teman-teman yang juga biasanya agak-agak ngirit, lumayan lah bisa numpang sama yang sensing extrovert. Gimana sensing extrovert? Setuju? Kemudian lanjut ya, belum ada yang bingo lagi nih, seriusan. Komen Belum ada Bapak yang Ibu. baru satu Udah orang yang bingo bingo. nih. Iya. Baru Bu Arlina tadi yang bingo. Baru Ibu Belum, Bu Erlina. Uni. Oke. Siapa? Belum. Belum. Oke, lanjut ya. Oke. Mama saya sensing extrovert, kalau bisa beli jadi ngapain repot bikin, kata dia. Julukan apa? Julukan apa yang cocok? Mr. Simple Life. Yes. Ada jawaban lain? Ada yang jawaban lain? Betul sekali ya, Mr. Simple Life. Jadi karena sifatnya seorang sensing extrovert itu yang praktis ya, tanpa dia rumah tuh penuh dengan DIY gagal dan alat masak yang cuma dipakai sekali. Belum gagal coba-coba ya, karena suka daripada nyoba-nyoba beli bahan segala macam rugi ya, lebih baik beli jadi yang jelas gitu rasanya. Itu juga nih yang sensing extrovert. Situasi yang lain lagi nih yang menunjukkan seorang sensing extrovert yang Mrs. or Mrs. Mr. or Mrs. Simple Life. Buat apa 10 langkah kalau bisa 3 klik aja udah selesai. Nggak ada yang bakal ngecek juga gitu. Nah, jadi kalau ada kerjaan di Excel nih, kalau orang sensing extrovert akan nyari yang praktis. Gimana caranya supaya praktis. Jadi ngapain bikin worksheet yang ribet, dari mending yang simple gitu. Dan itulah kecenderungan seorang sensing extrovert yang praktis. Maka kalau tanpa seorang sensing extrovert yang praktis, hidup kayak spreadsheet Excel, ribet sendiri, nggak ada yang efisien. Iya, tepuk tangan dong buat orang sensing extrovert yang praktis. Wow, ini saya penasaran kenapa belum ada yang bingo. Apa sudah ada yang bingo tapi belum ini ya, belum malu aja nih. Belum ada Malu-malu. komen nih. Oke, next kata berikutnya. Situasi berikutnya. Anak saya sensing extrovert, baru batuk 2 kali langsung bilang, kayaknya saya kena COVID nih, COVID varian baru. Kira-kira ini julukan yang mana yang pantas buat situasi seperti ini? Julukan apa nih?
Wes versi panik. Ada yang jawab? Mira aja yang jawab. Oh, oke. Benar sih paling simpel. Oke. Ya, sebenarnya sekali ya, Wes versi panik. Jadi seorang sensing extrovert itu punya sifat pencemas ya. Jadi karena jadi tapi tanpa Oke, sebentar ya Bapak Ibu, kayaknya Bu Unik terputus sebentar ya. Oke, nah sudah sampai bergabung. mana tadi? Sampai Waze versi panik, Bu Oke. Unik. Belum dijelaskan. Silahkan Bu Unik. Oke, nah kan untungnya ada seorang sensing extrovert ya yang cukup pencemas, tapi dengan cemasnya itu bisa membantu kita terhindar dari banyak hal gitu ya. Contoh nih, kalau kita nggak nyadar gitu ya, AC kita yang bocor udah bisa sampai tetangga gitu ya, walaupun agak lebay ya gitu ya, karena kita karena seorang sensing extrovert yang semuanya tuh dicek gitu. Jangan-jangan nanti jendela belum dikunci, ini tuh belum dikunci, ini. Jadi dia pengen dan keinginan seorang sensing mostly orang sensing itu senang langsung melihat langsung ya. Jadi kalau sama pintu belum dikunci dia pengen ngelihat memastikan itu benar-benar dikunci gitu. Makanya Wes versi panik untuk sensing extrovert dengan sifat pencemas itu gimana Mbak Mira? Valid nggak nih? Karena Mira bukan seorang sensing, tapi kayaknya valid ya Bu Unik ya, kalau ngelihat dari lingkungan ya. Gitu ya. Oke. Ada kecenderungan seorang sensing extrovert yang panik, pencemas gitu ya. Akhirnya jadi panik karena belum pengen memastikan sebenarnya. Sebenarnya lebih pengen memastikan oh ini benar-benar udah selesai gitu ya. Pintu benar-benar dikunci gitu ya. Kan bagus juga ya, aman gitu ya. Oke, next kata berikutnya ya. Ternyata Mira Kata udah bingo Bu Unik. siapa? Mira udah bingo. Dapatnya apa Mira? Yeay. Dapatnya apa? Waze versi panik, Gasken Master, dan juga influencer RT. Wah, sensing extrovert semua ya. Wah, sama dong. Aku bingo Oke, lagi, udah dua bingo ya yang miring. dapat bingo. 2 kali bingo ya Bu Erlina. Iya. Oh, udah 2 kali. Wah, Iya, ini kayaknya udah bingo semua nih. Cuma pengen denger aja kali ya semuanya ya. Pengen denger aja nih next-nya ya. Oke, next-nya. Situasi berikutnya. Situasi berikutnya. Gini. Anak saya belajar soal itu udah 5 kali. Tapi nggak paham juga. Besok dia ulangi lagi. Besoknya lagi dia ulangin lagi. Terus aja sampai dia nangis bareng soalnya. Nah, kira-kira julukan apakah yang sesuai untuk situasi tersebut? Miss or Rajin. Mister rajin banget. Apa? Rajin. Rajin banget. Yes. Rajin banget. Atau Bukan. ada jawaban lain? Bukan ya Bu Unik ya? Energizer Ada. Bunny. Apa? Energizer Bunny. Kan kayaknya. Bukan. Hmm. Apa? Ayo. Si Patok Kompas. Bukan. Waduh, ini disebutin semua. Ayo. Nggak ada lagi. Wah, apa Masih dong? ada. Stand up Masih ada. dadakan. Bakar batu kali. Iya, betul. Pakar batu kali keras kan. Walaupun Nggak ada di kotakku. gigi. Iya. Jadi Beda-beda ya Bu Unik ya? iya, betul. Beda-beda makanya bingo. Jadi kartunya itu ada 30 macam. Dan itu ini. Nah, benar sekali ya jawaban Kalelia, pakar batu kali. Jadi khususnya sensing introvert punya sifat gigih. Jadi ibarat batu ya, keras ya, gigih. Orangnya walaupun sudah jatuh tetap diulang. Apalagi kalau itu keinginannya sudah dari dalam. Dan tipe sensing introvert cukup feeling ya, dia punya keinginan persisten, gigih ya, punya grit gitu ya. Dan itu adalah kalau kita cari-cari di luar sana
ada beberapa video yang mengatakan bahwa itu adalah bibit untuk seseorang untuk supaya punya resiliensi gitu ya, dan itu ada di sensing introvert. Bu, Masuk nyari jodoh ya, Bu? betul. Mungkin dia tetap nyoba ya, walaupun ditolak ya. Mencoba. Gitu ya. Nah, tapi tanpa mungkin orang lain akan melihatnya, udah kalau kayak gitu udah ganti gitu ya. Kalau cerita ini biasanya susah move on gitu ya. Ini pengen diulang terus. Nah, tapi tanpa seorang sensing introvert yang gigih, mungkin tidak ada orang yang lulus UTBK sampai gelombang ke-7. Tanpa mereka, semua orang akan lebih cepat menyerah. Tanpa seorang sensing introvert yang gigih, tidak ada orang yang terinspirasi akan cerita jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Gitu ya teman-teman. Jadi patut seorang sensing introvert patut bersyukur punya diberikan potensi itu, karena Tuhan tahu bahwa seorang sensing introvert punya kegigihan dan mampu gitu untuk terus mencoba. Oke, lanjut. Belum ada ya? Belum ada lagi. Baru 2 nih. Lanjut. Bentar. Mana tuh? Suami saya sensing extrovert, nemenin 3 kondangan, lanjut nonton bola, malamnya masih aja ngajak ngobrol panjang. Kira-kira itu julukan yang cocok apa tuh? Energizer Bunny? Yes, betul sekali. Udah bingo belum? Belum. Aduh, gimana nih? Oke. Maaf. Aduh, ya. Lanjut ya. Situasi berikutnya adalah papa saya sensing ekstrovert. Pas rumah lagi tegang, mulailah dia ngelawak gitu. Walaupun ngelawakannya garing banget. Kesel sih. Tapi ya ujung-ujungnya ketawa juga. Kira-kira itu gambarkan julukan yang cocok apa tuh? Stand up dadakan. Nah, situasi yang lain nih, adik saya sensing extrovert. Tiap kumpul keluarga, dia yang coba muter playlist. Ngajak main Uno lah, tiba-tiba nyanyi dangdut lah. Semuanya dia so asik banget. Dan memang ya benar teman-teman, seorang sensing extrovert tuh punya potensi asik. Orangnya asik lah. Gitu ya, dan tapi tanpa seorang sensing extrovert yang asik, mungkin rumah yang tadinya nih lagi tegang gitu ya, kayak kantor polisi tengah malam, hening dan deg-degan gitu ya. Jadi akan lebih ceria gitu ya. Tanpa seorang sensing extrovert yang mencoba memeriahkan suasana gitu ya, kumpul keluarga akan berasa kayak rapat RT, serius semua. Gitu. Bubar jalan gitu. Jadi kalau itu sudah benar-benar sesuai dengan rundown kayak robot aja gitu. Jadi keren banget buat sensing extrovert, dipertahankan asiknya. Ya. Belum ada nih yang ini. Oh my God, saya pusing sendiri nih kalau belum selesai. Dari sekian banyak ya Bu Unik ya. Untung saya menyiapkan banyak loh, kalau nggak pusing sendiri. Nanya ke dia jam berangkat, dia jawab, kita berangkat jam 8:07. Biar kita sampai nanti 9:42 pas openingnya. Sedetail itu loh, 8:07 sampainya 8:42. Waduh, ini bukan sekedar tepat nih, udah kayak satelit pribadi ya. Kira-kira itu coba tebak julukan yang cocok apa tuh? General Rundown. Apa? General Rundown. Masih belum tepat, bukan? Si Patok Kompas. Yes. Wah, Mira udah ikutan jawab ya.
Udah 2 Udah kali betul nih Mira sekali. bingo, Bu Unik. Udah 2 Aku kali ya? 3 kali. Aku 4 ya. 1, Keempat itu 2, apa ya? 3, 4. Si patok 5. si patok kompas ya, betul sekali ya, yang cocok banget hidupnya kayak 1, GPS ya. 2, 3, 4, 5. Aku 5 bingo. Waduh, keren banget. Tapi tanpa Mira seorang kayaknya sama ya, Mira. Mira sama dengan aku kayaknya. Kayaknya beda Bu Erlina, soalnya Ibu Beda udah ya. 5, soalnya saya baru 2. Saya 1 lagi udah bingo langsung. Bingo semuanya ya Bingo Bu semuanya. Erlina. Kalau Oke, Pak jadi Syamsuwarni juga udah nih Bu Unik ada dari 3 ya. Jadi gimana? Oh, Saya jelasin dulu ya yang si patok kompas. Jadi oh Pak Bagas ya, orang Pak sensing Bagas. introvert punya sifat yang namanya akurat. Jadi salah satu dari berapa banyak sifat khususnya seorang sensing introvert itu adalah akurat. Dia si mikrometer kalau bisa dibilang. Jadi benar-benar kalau mau ngapa-ngapain, mau mengukur sesuatu itu benar-benar precise gitu. Mister presisi gitu ya. Kalau bisa presisi. Jadi kalau mau masang sesuatu miring dikit kayaknya mengganggu gitu ya. Secara indranya itu mengganggu gitu, miring dikit gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat precise orangnya gitu ya. Tapi tanpa seorang seorang sensing introvert akurat gitu ya, mungkin jadwal rapat itu akan ngaret gitu ya, dan print dokumen pun marginnya akan salah-salah. Terus seorang sensing introvert bisa loh dia ngecek itu benar-benar hurufnya typo apa enggak, typo atau enggak gitu. Tapi dengan ketelitiannya itu gitu ya, detailan itu bisa membantu dokumen-dokumen yang mungkin akan salah persepsi ke depannya. Jadi benar-benar ya, seorang sensing introvert, seorang sensing extrovert punya memang mereka punya potensi ini dan punya kelebihan-kelebihan gitu ya, yang kita sendiri pun mungkin yang diri kita sendiri pun tidak menyadari bahwa itu tuh penting. Oke, jadi wah Bagas juga nih. Jadi tadi Mbak Erlina dapatnya apa? Bingo, Mr. Simple Life, Mbak Mas Checklist, Pekar Batu Kali gitu ya. Terus Ibu Samsuarni, Gasken Master, Mrs. Rajin Banget, Energizer Bunny. Ada yang mau komentar nggak sebelum saya tutup dan kita pindah ke sesi Q&A? Ada yang mau kasih komentar atau ada mau bertanya gitu ya dari julukan-julukan tersebut, atau kayaknya sesuai ya gitu. Ada? Silahkan Bapak Ibu dikasih kesempatan nih sama Bu Unik untuk bertanya dari istilah-istilah unik tadi ya, melalui games yang asik. Silahkan Pak Wawang mungkin tadi. Ya, boleh. Pak Wawang, Pak Bagas, Bu Atau siapa nih Samsuarni. yang udah bingo nih, kira-kira mungkin dari Bu Erlina, Pak Syamsuwarni, Pak Bagas. Mau komentar boleh. Iya, Atau yang kayak, silahkan Bapak kok Ibu. gue banget gitu ya. Bener. Gue banget, kok anakku banget, kok pasanganku banget tuh gitu. Silakan kalau mau Detail sharing. orangnya ya. Detail, nyata, eksak. Ya. Siapa Mbak? Sensing apa nih? Anakku kan Sensing soalnya introvert. sensing extrovert dia. Agnes ya. Yes. Kenapa saya nih, saya sekali ini gitu ya. Yes ya. Jadi setuju ya, setuju. Udah pas semuanya, aku banget Bu. Wah mantap. Ada lagi boleh dong, biar saya makin semangat nih di sini membawakan. Wah, berarti udah mengenal diri banget nih Pak Syamsuwarni ya, Bu Unik ya. Bu Samsuarni. Oh, Bu Syamsuwarni, mohon maaf. Yes. Jadi Tadi kalau apa? dia pelupa, kalau dia kurang teliti berarti dia kurang gerak ya. Kurang gerak dan apa Mbak? Sensing introvert, sensing extrovert? Extrovert. Dia ya sekarang itu dia kurang gerak karena itu suka pulang main bareng online tuh loh, mabar online. Jadi dia pagi-pagi ininya ketinggalan, naik lagi
itu apa namanya raketnya ketinggalan naik lagi, ininya ketinggalan naik lagi gitu kan. Gitu. Ya, jadi kalau kita bilang ini bedanya sensing introvert sama sensing extrovert. Sensing extrovert tuh memang agak lebih lambat dibanding sensing extrovert yang agak satset ya. Nah, kalau Hmm. si sensing introvert memang agak lebih lambat dan memang agak lebih memastikan gitu. Memang lambat tapi nyata gitu. Kalau sensing extrovert yang mungkin yang memang tidak dimiliki oleh sensing extrovert itu memang dia agak lebih satset dan ini gitu. Dan tapi sebenarnya bisa dibuat dia lebih disiplin gitu ya, walaupun itu punyanya si sensing introvert dengan cara tadi Mbak didisiplinkan karena kan parentingnya seorang untuk sensing itu kan disiplin ya. Jadi kalau bisa jelas reward and punishment-nya. Kalau mau dia kalau urusan kayak kayaknya dia lupa ini artinya kan dia sendiri tidak detail sama kebutuhan pribadinya ya. Dia tidak teliti sama kebutuhan pribadinya. Harusnya kan malamnya kalau memang dia mau ini dia harusnya sudah ngatur tuh. Sudah mengatur ini gini-gini nih, sudah disiapin masukin semuanya. Artinya kan dia tidak melakukan itu. Maka penting buat kalau kita punya anak sensing itu sensing introvert, sensing extrovert pun harus jelas reward and punishment-nya, jelas garisnya, jelas dan kita harus konsisten gitu. Kalau salah gitu ya. Kalau salah rewardnya punishment-nya apa, reward kalau benar gitu ya, kalau bagus harus jelas reward-nya. Gitu. Kalau punishment-nya gimana ya? Soalnya dia Kenapa? kalau mama nih aku kelupaan ininya, tolong nanti bawakan gitu. Itu bisa nggak aku bilang kau apa namanya kan kamu yang lupa gitu. Punishment-nya kayak gimana ya? Ya Soalnya kalau bingung. Kalau zaman kita dulu kan kalau nggak bawa sesuatu kan dihukum, hukum disetrap, bersihin WC atau apa ya. Kalau sekarang kan kayaknya lupa apa ya disuruhlah wapri ke orang tuanya nanti harus pakai Gojek atau Gosen gitu kan. Jadi ya nggak ada punishment. Terus gimana caranya kita kasih dia punishment atau apa ya supaya dia ya. itu berulang melulu dan kalau udah gitu saya jadinya ngomel lagi. Tapi untung lah ya feeling ngomel keluar lah 21.000 kata lah ya. Terus nanti dianya mewek jadinya. Nah iya, hancur lebur. Kalau saya mungkin karena sistem sekolahnya memang malah diminta ya. Kalau saya bilang karena saya punya juga dua sensing ya teman-teman. Kalau saya bilang ke gurunya, Bu, saya punya sistem di rumah bahwa saya hanya bisa mengantar satu kali. Kalau dalam 1 bulan dia sudah saya cuma bisa ngasih dia satu kali kesempatan. Ibaratnya kayak di game itu ada hidupnya kan, kayak nyawanya kan. Nyawanya cuma bisa 1 kali. Jadi saya cuma bisa mengantarkan barangnya yang ketinggalan 1 kali. Jadi kalau selebihnya itu saya nggak bisa, Bu. Jadi itu aturan yang saya bikin di rumah dan kalau bisa tolong dimaklumi. Itu komunikasi sama guru. Nah, cuma ke anaknya nih, ya kan? Karena kan sekolahnya kan kalau di sekolah anakku memang dia oke gitu ya memaklumi. Jadi kalau anakku tidak ini ya memang aturan ibunya gitu. Nah, kalau sekolah memang tidak bisa ya memang harus di Gojek atau apa, ya artinya anaknya kita ya komitmennya sama anak. Nanti Deal kamu gitu kalau ya, deal-dealan. ya kamu kan cuma bisa contoh Mbak Ina kasih nyawamu cuma 3 gitu ya buat telepon mama, phone friend gitu ya. Nah 3 kamu kelebihan nih over. Jadi waktu untuk main game mama tarik, mama kurangin. Gimana? Itu artinya seperti itu, Mbak. Jadi tinggal Mbak Ina cari nanti di mana tengah-tengahnya nih sama anak nih, anaknya apa namanya itu ya? Berkompromi sama anak tuh di mana gitu. Kalau tapi yang kebayang sama saya saat ini adalah ya kasih aja dia semuanya kayak gitu kan punya nyawanya 3 untuk bisa minta tolong dianterin. Selebihnya mama akan pura-pura bego, pura-pura enggak tahu gitu ya. Ya, terus kamu akan mama hukum gitu. Hukumannya apa yang sedang dia suka biasanya. Kalau sebenarnya dia lagi enggak suka, maksudnya uang jajan enggak terlalu ngaruh, tapi game itu adalah
itu adalah yang paling dia suka, ya udah itu yang diambil gitu. Punishment-nya itu. HP-nya yang disita gitu ya. Semoga membantu. Ya kalau sampai gini dia, kalau saya sih kayak gitu. Saya Iya, iya, ambil iya, iya. handphonenya. Mm. Nanti Berarti saya juga tinggal harus ini ya, harus bicara sama suami ya, karena kadang-kadang kayak misalnya gitu, jadinya kayak dia ketinggalan gitu kan. Terus akhirnya jadinya mengorbankan suami saya, karena suami yang ngantar. suami itu kan sayang banget sama anaknya. Jadi kalau misalnya apanya yang ketinggalan gitu, nah dia seharusnya diantar langsung ke kantornya itu mampir dulu ke sekolah. Dia itu dengan sukarela, sini saya yang antar saya ini, nanti biar sekalian gitu. Kalau misalnya apanya ketinggalan, udah pulang nih, kayak tadi tuh, udah pulang, totok ketinggalan itu reketnya di sekolah gitu kan. Nah, sementara si supir itu sudah saatnya menjemput suami. Itu bisa apa namanya, bapaknya bilang gini, ya udah ambil dulu itu barangnya di sekolahnya Agnes, baru jemput saya. Jadi bapaknya itu bisa mengorbankan diri. Jadi saya jadinya itu kayak jadinya apa ya namanya, kayak nggak ada yang support gitu loh, mau menerapkan aturan gitu nggak jadi gitu. Ya, padahal intuiting harusnya yang mendisiplinkan ya. Tapi memang di Stephen Parenting pun memang perlu parent leadernya siapa Mbak Ina yang disepakati? Parent leadernya intuiting atau feeling nih? Udah menentukan parent leader belum? Belum sih. Cuman kalau Nah, misalnya saya selalu kalau gini ya, kalau saya konflik dengan Agnes itu pasti bapaknya itu marahin saya. Karena kan saya cenderung apa ya modelnya kan strict gini, ya ini kamu yang melakukan gini ya kamu sendiri yang menanggung resikonya gitu. Terus nanti kalau Agnesnya udah mewek, bapaknya yang marahin saya. Walaupun nggak di depan anaknya ya, pasti bapak yang bilang, kenapa sih kayak gitu aja marah gitu kan? Kayak gitu. Kenapa sih gitu aja nggak ini apa namanya nggak mau berdamai gitu katanya gitu. Waduh salah semua nih aku jadinya kayak gitu. akhirnya Tapi nggak bagus moodnya, akhirnya kena lagi nih yang iya gitu. Pokoknya kalau soal Agnes kayaknya bapaknya itu pasti akan mengalah sekali gitu. Terus apa yang saya lakukan tuh udah nggak ada yang bener aja udah. Jadi kadang-kadang saya diem-diem aja udah gitu. apa namanya, memang harus ada parent leader sih, maksudnya harus sepakat dan memang itu harus dibicarakan berdua sih kalau saya bilang. Jadi harus sepakat untuk urusan kayak gini, ini saya yang handle, urusan yang kayak gini boleh enggak kamu yang handle, ini saya di handle gitu. Kalau memang tidak menemukan jalan, kalau saya sih juga dulu begitu. Oke, untuk urusan bayar-bayar silahkan gitu ya, bayar. Tapi kalau urusan apa namanya ini saya. Jadi tolong jangan diganggu gugat. Jadi dia masih ada space kan, apalagi intuiting ya, dia enggak mau juga mungkin ya diambil alih semuanya ya. Ini Mbak Ina Berarti saya harus kasih dia pilihan ya. Oke, ya, Kak, ini ada urusan ini A, ada urusan B. Kamu pilih yang mana ngurusin gitu kan? ya. Kalau misalnya saya langsung tentukan saya urusan ini, kamu yang ini, biasanya dia ini tersinggung gitu kan? Iya kan modelnya itu kan nggak mau di apa Ya sulit istilahnya? diperintah ya. Iya, harus dikasih pilihan kan? Itu ya. Tapi tetap ada jalannya kan. Ya, yang penting nanti sesuaikan aja dalam komunikasi, sesuaikan dengan dia intuitingnya. Oke, Iya, iya, iya. Oke, thank you. makasih Mbak Ina. Ada lagi teman-teman? Amir, kita langsung Q&A aja tuh, saya penutupan dulu. Kayaknya kita Q&A Q&A aja ya. satu lagi ya Bu Unik ya. Boleh Oke. Q&A, boleh sharing dan diskusi juga ya Bu Unik. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu. Tadi Bu Erlina udah banyak ini ya, udah banyak bertanya dari istilah-istilah ya, kemudian merembet sampai ke anak Bu Agnes, maaf, anak Bu Erlina ya, yang namanya Agnes ya, anak kedua ya Bu Erlina. Nah itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Sama. Oh anak pertama, oh ya maaf. Oke. Nggak apa-apa. Iya.
Nah, itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau ada curcol sedikit boleh. Boleh banget, apalagi Bu Unik seneng banget nih kayaknya kalau misalnya banyak curcol, banyak diskusi, banyak Ayo, interaksi. seneng saya. Biar enak tidurnya saya nanti. Iya, Berperan ya, insting. bener. Membantu. Bener, bener. Nah, Oke. oke, gimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Atau Bapak Ibu punya hal unik ya yang mau di-sharingkan malam hari ini Ya, tentang boleh. sensing? Nah, jadi biar bisa jadi pengalaman juga ya Bu Unik untuk kita, Yes. untuk Bapak Ibu sebagai klien yang udah pernah tes TV-in, untuk Bapak Ibu promotor juga mungkin yang hadir pada malam hari ini ya kan. Nah, karena kan kita nggak tahu kondisi lingkungan itu kan berbeda-beda ya Bu Unik. Yes, betul. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang punya pasangan, anggota keluarga, rekan kerja yang sensing, pastinya punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya, nggak ada yang mau ditanyakan, Ini apakah Bapak... saya bisa ini bacain situasi yang lainnya yang belum terbaca tadi ya. Oke, nah ini masuk nih Bu Unik, Ada? satu pertanyaan nih dari Ibu Juli. Oke, Mira bacakan ya Bu Unik ya. Oke. Oke, nah ini pertanyaan dari Bu Juli. Tipsnya dong Bu untuk menghadapi anak sensing introvert yang memasuki masa remaja. Nah, kalau kebanyakan biasanya bahas tentang anak-anak ya, Bu Unik ya. Bagaimana nih parentingnya ke anak sensing introvert, ke anak sensing extrovert. Nah, kali ini bagaimana seorang sensing introvert memasuki usia remaja? Silakan Bu Unik tanggapannya. Oke. Jujurly, jujurly saya kenal Stephen tuh karena anak sensing introvert saya mulai masuk remaja. Wah, itu roller coaster banget itu. Jadi orang tua benar-benar emosi roller coaster banget. Karena pada dasarnya yang perlu kita ketahui juga teman. Jadi anak saya waktu itu jadi remaja tuh ya mulai 13 ya, 13, 14, 15. Mulai mendingan itu mulai dia sekarang 17. Itu mulai wow, mulai kita ngeblendnya dulu. Oh my god. Pintu jangan harap ya, tutupin pintu kita guys. Ini sebagai emak nih, apa apa yang telah kau lakukan gitu ya, kayak di sinetron ya. Jadi dan sebagai orang tua kita harus sadar dan harus tahu dan harus terima. Kenapa kita harus terima? Begini, di badannya mereka sedang ada pergolakan hormon. Ini dulu ya, itu dulu yang harus kita pahami nih. Di dalam ketika seseorang masuk ke tahap remaja, ada perubahan hormon di situ. Dirinya sendiri tidak mengerti, kenapa badanku ini kayak gini, kenapa saya mau marah, kenapa tiba-tiba gini, dia sendiri pun tidak ngerti gitu ya. Terus tiba-tiba datanglah ujuk-ujuk emaknya nih, menyuruh dia sesuatu gitu kan. Terus emaknya yang kayak serba tahu, orang tua nih ya, biasa kita mama ya. Saya udah menjalani hidup makan asam garam, saya tahu semuanya gitu. Percayalah Bapak Ibu ya, sebanyak-banyak yang kita tahu, ternyata masih banyak yang kita belum tahu ketika anak kita remaja ya. Jadi harap itu dulu kita terima dulu bahwa anak remaja itu memang hormonnya memang lagi lagi tidak stabil. Jadi jangan expect dia stabil gitu, itu dulu lah ya kan. Kalau sampai di situ baru nih kita bisa masuk nih bahwa yang tadi ya, pertama kan mereka sendiri nggak ngerti ini ada apa dengan tubuhku. Terus kita datang nih ujuk-ujuk kayak tahu segalanya, padahal apa yang kita omongin belum tentu apa yang dia rasakan. Otomatis udah dikali nol lagi kita kan. Kali nol gitu, emakku kali nol. Datanglah temannya dengan emosi yang sama, dengan kondisi tubuh yang sama, yang sedang bergejolak. Sama, ya sama, kok sama dia kok ngerti ya, apa yang saya rasakan kok dia ngerti gitu ya. Akhirnya yang dia akan lebih dengarkan temannya, yang senasib, sepenanggungan ibaratnya gitu ya. Jadi akhirnya kita dikali nol, emakku nih, gitu ya, radio rusak gitu ya, mungkin bla 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 gitu. Di masa itu memang
cobaan. Tapi yang saya hadapi ya, pertama kita terima dulu pertama ya, mau dia sensing, thinking, ini kita harus terima dulu kenyataan bahwa memang mereka masuk di fase yang perubahan gitu. Dan menurut parentingnya Rasul pun juga di tahap itu udah masuk ke tahap tahap ketiga ya, bahwa yang pertama jadikan anakmu raja, kemudian tahap kedua seperti tahanan, terus yang ketiga sebagai teman. Jadi kita mulai ada di masa transisi. Jadi 13, 14, kalau 14 itu udah benar-benar harusnya udah benar-benar kayak teman. Tapi kalau 13, 12, 13, 14 tarik ulur kalau saya bilang ya, yang saya lakukan Mas tarik ulur. Jadi tetap masih ada disiplinnya, tapi jangan juga kayak dia umur 10, 11 gitu ya, jangan, agak ulur-ulur dikit. Memang butuh seni ya teman-teman, trial and error, tapi itu dulu yang awalnya ya, sebelum kita masuk ke sensingnya. Nah, itu dulu yang secara parenting general. Nah, masuk ke sensingnya. Yang saya lakukan ya, waktu ini, karena anak-anak di masa itu tuh mereka lagi proses apa ya namanya ya, kondisi badannya pun mereka perhatikan, nggak mau makan banyak-banyak gitu ya, nanti aku gendut gitu ya, terus mulai mukanya dia coba-coba pencuci muka, masuklah dari situ gitu ya, masuk lewat situ. Nah, karena sensing ini senang urusan-urusan fisik gitu ya, senang mereka tuh mulai ada rasa suka, senang ada rasa suka, mulai care sama penampilan, masuk lewat situ. Tapi tetap ya, jangan expect langsung tiba-tiba saya beliin dia skincare, saya ngajakin dia jalan-jalan, beli baju, terus tiba-tiba dia balik baik. Ya, tolong harap maklum ya. Karena itu memang masih butuh proses. Jadi ibaratnya kita 13, 14, 15, 16 itu kita lagi nabung nama baik ibaratnya di depan anak gitu. Supaya pertama, wah ibuku asik, karena yang mereka di pikirannya, ibuku tidak asik, mamaku tidak asik, mamaku orang asing, tidak mengerti gitu ya. Orang tua, tidak beda level itu. Jadi tetap kasih gitu. Kalau saya sih begitu ya, karena saya ditaklukkan ya, jadi prinsip saya adalah kasih gitu. Kembalinya nanti gitu. Jangan dipikirin. Nah, seandainya kita tahu nih Bu Juli tipenya apa, saya bisa agak lebih tepat sasaran nih ngasih solusinya. Cuma karena saya nggak tahu, jadi kemungkinan sampai di situ. Jadi dekati dia lewat urusan perfisikan gitu ya. Dan orang sensing itu senang banget dikasih jempol, Bun. Karena kalau di jari itu sensing jempol ya. Senang banget dikasih jempol. Aduh, kamu cantik banget, Mak. Terus dia bilang, enggak kok, Mak, aku begini, gini kata orang tuanya. Pokoknya dia akan sangat mempedulikan kata-kata orang tentang entah rambutnya lah, apalah, walaupun menurut kita kayak, aduh, kayaknya enggak ada masalah gitu ya. Tapi iyain aja. Iya, Kak, oh, coba lihat gitu ya. Masuk aja, coba masuk. Karena jangan mencoba jadi orang yang kayak, semua kita tahu, jangan. Walaupun kita tahu, jangan. Itu yang saya pelajari ya, punya anak. Sekarang anak ketiga saya mulai masuk ke situ juga. Wah, mulai lagi saya merasakan itu ya, sebagai anak pertama tadi sudah ya, sekarang anak ketiga ini sensing, mulai lagi saya merasakan itu. Nah, saya masuknya lewat situ tadi. Sering-sering kasih janji-janji ke Miniso nanti dia beli parfum, beli apa gitu ya. Setelah itu baru tuh saya masuk, kenapa, ada apa, bikin apa, temannya kenapa. Jadi itu ngajakin ngobrolnya pasti situ. Setelah kalau kita udah lihat mukanya seminggu ini kayaknya murung terus, nih ya, ayo kita Sabtu jalan-jalan ke mall. Jangan dulu bicara-bicara, jangan dulu kasih nasihat-nasihat. Ajakin dulu dia jalan, beli-beli gitu ya, habis itu ajak makan, baru dari situ kita tanyain ya. Oke, dari situ, kalau dari saya itu sih, tadi yang pertama mengerti bahwa memang badannya memang lagi ada perubahan, kedua kita harus mengerti memang bahwa dia fasenya seperti itu, dan jangan expect too much yang sesuai dengan yang kita ingin.
Karena dia adalah dia, kita adalah kita, gitu ya. Jalannya beda. Dan apalagi kalau kita nggak sama nih tipenya ya. Manage your expectation, terus habis itu berikan apa yang dia butuhkan nih. Bahasa cintanya apa? Dia kan seneng tuh secara fisik, dipuji fisik, diapresiasi fisiknya, sekecil apapun. Apalagi ya hal-hal detail ya. Hal yang mungkin kayak Bunda nggak mungkin perhatikan. Hal-hal detail tuh dia langsung kayak, kok bisa Bunda tahu gitu. Kayak dia langsung kayak, ih Bunda gitu. Jadi itu yang saya lakukan dulu waktu saya anak pertama. Anak ketiga mulai saya lakukan. Jadi agak perhatian kecil yang kayak, ih ini tuh cantik sekali, walaupun pulpen atau dia nulis apa gitu, dia bikin sesuatu gitu. Ih cantik sekali, hal kecil loh. Itu langsung kayak, wah ini yang saya nggak pernah lakukan dulu waktu anak yang pertama gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah belajar ya gitu ya, walaupun memang tetap ya namanya hormon ya, mohon maaf. Demikian Mbak Mira, semoga menjawab ya Bu Juli. Oke, baik. Terima kasih Bu Unik. Tanggapannya lengkap sekali, detail sekali ya. Based on experience ya, berdasarkan pengalaman pribadi dari anaknya yang pertama yang sensing ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pengalaman juga nih untuk Bu Juli ya kan, yang sedang menghadapi fase-fase memasuki masa remajanya anak sensing. Nah, ini jadi pelajaran banget dan tentunya akan lebih mudah ya, seperti apa yang Bu Uni katakan sebelumnya, akan lebih mudah kalau misalkan Bu Juli juga udah ikut tes TVIN. Jadi tahu secara kepribadian, kemauan satu sama lain, memahami diri sendiri, baru kita bisa memahami anak bagaimana. Nanti ada alternatifnya lah begitu ya Bu Juli. Nah itu dia. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Juli untuk pertanyaannya dan Bu Unik yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Juli. Karena waktu kita sudah masuk di jam 9:02 waktu Indonesia Barat, tapi di sini memang masih ada satu pertanyaan ya dari Bu Leli Arya, tapi sebelumnya izin Bu Leli Arya, apakah boleh ya pertanyaannya kita bahas di next session Brainity Talk, ataupun misalnya karena kita ngelihat kondisi Bu Unik juga ya saat ini juga kurang fit, tapi alhamdulillah sangat bersemangat ya menemani kita pada malam hari ini, dan juga tentunya di jam 9:03 waktu Indonesia Barat ini memang sudah waktunya di akhir sesi Brainity Talk. Nah, apakah kalau boleh ya Bu Unik mengizinkan ya Bu Leli Arya untuk berdiskusi tentang hal ini dari DM Stephen Brain Makassar, gimana Bu Unik? Nanti bisa telepon lah. Oh, oke, Saling oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Unik. Ya, begitu ya Bu Leli Arya ya, sudah ditanggapi langsung oleh Bu Unik. Jadi kita sudah tahu siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Leli, terima kasih Bu Unik. Untuk sesi terakhir, silahkan Bu Unik untuk closing statement tentang sensing di tema Brainity Talk malam hari ini. Oke. Oke, saya mau kasih kalimat penutup ya. Bentar, saya lihat contekan dulu. Oke. Nah, dear sensing introvert dan sensing extrovert yang ada di sini, ataupun yang mungkin punya orang sensing extrovert, ya. Ini dari saya ya. Kadang kita sibuk mencari hal besar, tapi kita lupa bahwa hidup itu ternyata dibangun dari hal-hal yang kecil dan berulang. Dari jam makan yang tepat, dari struk yang nggak terbuang, dari kata-kata kita udah janji loh, sampai ayolah gaskan. Ya. SI dan SE, mereka dua sensing yang sama-sama mencintai dunia nyata. Ya, kita harus terima itu bahwa mereka menyukai dunia nyata, tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara yang beda dengan kita sendiri. Sensing introvert yang sabar, tekun, teliti, penuh dengan senang mengarsipkan sesuatu, punya memori yang kuat. Sensing extrovert yang spontan, energik, hadir di sini dan kini,
dan bisa membuat suasana hidup. Tanpa mereka, rumah kayak panggung. Hidup kayak acara TV live, tapi nggak ada skripnya. Keluarga jalan, tapi nggak sampai-sampai. Seru, tapi cepat lelah. Kita butuh yang mengingatkan kita untuk bayar listrik tepat waktu, supaya kita nggak kena denda. Kita juga butuh yang ngajak joget pas kita lagi stres. Ya. Butuh yang ingat struk beli kulkas kapan, taruh di mana, kartu garansinya. Butuh kita. Walaupun agak ribet dikit ya, anggap dikit. Dan yang ngajak beli kulkas baru karena diskonnya lucu. Walaupun nggak tahu lagi taruh di mana. Gitu ya. Karena udah punya 2 kulkas. Kadang kita sebel karena mereka terlalu mengatur, terlalu teratur. Kadang karena terlalu impulsif. Tapi tanpa mereka, siapa yang ngajarin kita menjadi manusia utuh? Yang sabar, tapi juga spontan. Yang teratur, tapi juga tahu cara bagaimana bahagia bencana. Teman-teman, Tuhan tidak pernah salah menaruh seseorang di hidup kita. Betul ya? Setuju ya? Sensing introvert, sensing extrovert hadir bukan untuk mengganggu kita, tapi untuk menyempurnakan kita. Bukan buat kita kritik, tapi untuk kita pahami. Bukan untuk kita ubah, tapi untuk kita pelajari. Agar kita sendiri jadi lebih lengkap, paket lengkap. Jadi malam ini, kalau teman-teman mengingat seseorang yang sensing introvert banget, atau sensing extrovert banget, atau di samping teman-teman ada seorang sensing, mungkin saatnya kamu gak cuma ketawa karena mereka lucu, tapi juga mulai bersyukur yang sesungguh-sungguhnya. Karena lewat mereka Tuhan ngajarin kita mencintai hidup yang nyata. Walaupun kadang berantakan, tapi juga indah. Demikian dari saya, surat untuk sensing introvert dan extrovert. Mari kita peluk keberadaan sensing di sekitar kita, ya teman-teman. Kita syukuri dengan kagum, dengan penuh sadar, kita ucapkan terima kasih sudah hadir di hidupku. Ya, karena Tuhan nggak pernah salah naruh orang dalam hidup kita. Supaya kita belajar hidup dan kita menjadi manusia yang lengkap. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada kesalahan, itu murni dari saya gitu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah gitu ya, yang tidak mengenakan di hati. Semoga ada yang bisa dipetik dari hari ini dan bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Unik untuk closing statement tentang sensing pada malam hari ini, sangat bermakna dan dalam sekali ya Bapak Ibu artinya. Dan seperti yang di awal ya Bu Unik ya yang Mira bilang, sangat menginspirasi tentang malam hari ini sesuai dengan temanya. Di banget bener yang dibilang Bu Syamsuarni ya. Nggak menjadi beban ya Bu Unik ya, apa yang Mira katakan di awal ya, walaupun Mira sebagai lokomotif, tapi itu adalah penyemangat untuk Bu Unik, oke? Nah, oke, itu aja ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Unik, Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang sensing, games yang unik, menarik, yang bikin semangat kita bangkit lagi ya pada malam hari ini, dan juga disampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas. Dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia ya mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini khususnya, dan di rabu-rabu sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, dan juga di minggu selanjutnya ya insya Allah. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Khususnya kita akan berjumpa kembali di Rabu selanjutnya ya, di Rabu depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur, kesehatan, dan juga waktu.
Oke, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Unik memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Jazakallah sekali lagi Mira ucapkan Bapak Ibu, semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Brainity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semuanya. Malam semuanya. Terima kasih.